Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama akan berdoa terlebih dahulu untuk kita menikmati firman Allah. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Mari kita mempersiapkan hati, jiwa, roh, dan pikiran kita dan sikap kita untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami semua menyerahkan hati, jiwa, pikiran, roh, dan sikap kami untuk beribadah kepadamu. Dan kami serahkan seluruh pelayan dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, sucikan, layakkan, dan urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang dia sampaikan boleh menjadi berkat dan boleh mengubahkan hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, kita sama-sama mau belajar daripada kebenaran firman Allah. Firman Allah yang akan saya ambil dari kitab Yakobus. Kita akan sama-sama baca. Demikian firman Allah. Yakobus pasal 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dari kitab Yakobus ini kita akan sama-sama belajar dari dua hal. Dikatakan dalam ayat ini, ujian yang kita alami adalah terhadap iman kita supaya apa? Supaya kita menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena apa? Kita semua saat-saat ini sedang mengalami yang namanya kesusahan karena keadaan-keadaan saat ini. Tetapi kita harus tetap belajar dari keadaan untuk menjadi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, cobaan yang kita hadapi untuk memproses kehidupan kita masuk dalam anugerah Allah, menjadi iman kita, menjadi iman yang murni yang diproses, yang dibakar seperti emas, untuk menjadi emas yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan kita juga melihat bahwa ujian-ujian yang kita alami dalam hidup ini adalah setiap kita manusia berbeda-beda. Kita tidak akan sama ujian-ujian yang kita alami supaya kita menjadi orang yang bertekun di dalam Tuhan. Ya, kita melihat satu contoh, kalau kita bisa keluar seperti contoh firman Allah ini,
maka kita akan melihat bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak membiarkan kita untuk terpuruk dalam keadaan-keadaan yang kita alami saat ini. Saya akan belajar dan ambil daripada kehidupan seorang yang namanya bernama Ruth. Ruth seorang wanita yang tangguh. Ruth seorang wanita yang begitu kuat di dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup yang dia alami, tetapi dia tidak mudah digoyahkan imannya untuk dia berjalan dan dia mengatasi apa yang harus dia lakukan. Kita melihat kenapa Ruth menjadi orang yang tangguh dalam ujian apa saja yang bisa dia mempertahankan kebenaran, mempertahankan yang sudah dia terima daripada keluarga Elimelek. Kita tahu bahwa Ruth adalah menantu dari Naomi yang asalnya dia seorang yang belum kenal Tuhan, seorang Moab, tetapi dia mengikuti jejak Naomi sedemikian rupa untuk dia mencapai apa yang namanya dia melakukan dalam kebenaran. Nah, kita melihat dua orang, Ruth begitu gigih dalam mempertahankan kebenaran untuk dia mempertahankan iman, tetapi saudaranya Orpa itu dia meskipun sama-sama dengar firman Allah, tetapi dia tidak kuat dan dia tidak bisa mempertahankan imannya, maka dia gugur di tengah perjalanan pada waktu Naomi menyuruh pulanglah mereka karena tidak ada lagi yang diharapkan dari Naomi. Suami sudah tidak ada, anak pun tidak ada, tetapi yang dia harapkan bahwa Naomi akan pulang. Dia ingin mengharapkan bahwa Tuhan yang menjadi penolongnya. Tetapi kita melihat Ruth seorang yang mau belajar daripada kebenaran firman Allah, maka dia berkata bahwa dia ingin juga mempertahankan iman yang sudah dia terima. Maka Ruth ingin berkata bahwa bangsamu adalah bangsaku, tetapi Allahmu juga adalah Allahku. Itu yang dipertahankan oleh Ruth. Maka kita akan belajar dari kehidupan Ruth. Dikatakan dia yang pertama adalah belajar menghidupi dirinya sendiri dan juga Naomi. Di Ruth pasal 2 ayat 2. Saudara, tidak mudah seperti seorang Ruth untuk menghidupi Naomi dan menghidupi dirinya sendiri. Dia sebagai seorang yang muda di tempat tengah-tengah bangsa yang lain, tetapi dia ingin melindungi dirinya dan juga melindungi keluarganya. Itu yang ujian yang hendak Ruth akan kerjakan dalam kehidupannya. Tetapi juga yang kedua, bahwa Ruth tidak merasakan malu dengan apa yang harus dia kerjakan. Ruth pasal 2 ayat 7. Bahwa dia tidak malu meskipun dia hanya seorang pencari bulir-bulir sisa-sisa daripada kehidupan Ruth untuk menghidupi keluarganya. Tetapi dia berjuang sangat keras untuk mendapatkan hasil yang benar. Menghasilkan dengan iman. Tetapi kita bagaimana kehidupan kita di masa-masa saat ini? Apakah kita mau seperti Ruth? Menghidupi diri kita sendiri dan keluarga. Dan juga kita mau merasa tidak malu dalam menghidupinya. Tetapi saudara, kita harus berjuang. Berjuang ini tidak mudah untuk kita lakukan. Tetapi kita melihat Ruth, dia dalam perjuangan ini dengan iman yang sungguh-sungguh, dia tidak pernah merasa bahwa dia akan ditinggalkan oleh Tuhannya karena dia punya prinsip, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Allah yang dari tempat maha tinggi, dia memperlihatkan hidup kita untuk bagaimana kita berjuang, bagaimana caranya untuk kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita tahu mempertahankan iman, maka kita akan melihat bahwa iman itu harus dikerjakan. Tidak cuman ya saya beriman dan saya beriman,
lalu hidup tidak di dalam kebenaran untuk mencapai anugerah, tetapi iman harus diperjuangkan seperti Rut yang kita melihat. Tetapi kalau kita melihat bahwa iman yang diperjuangkan oleh Rut, maka Tuhan dari tempat yang maha tinggi, dia tidak membiarkan lalu hasilnya 0-0, tidak, ya. Tetapi kita melihat bahwa hasil yang diberikan Tuhan kepada Rut untuk mencapai satu kehidupan iman itu dibuktikan, maka Tuhan juga membuktikan apa yang dihasilkan oleh Rut. Saudara sekalian, meskipun keadaan Rut ada di tempat jauh dari kaum keluarganya, tetapi kita melihat dia mendengar apa yang dikatakan Naomi untuk menumbuhkan imannya, maka dimanapun tempat dia berada, dia ingin belajar melakukan firman Allah, maka dia menjadi orang yang tekun di dalam Tuhan. Seperti ayat daripada yang pertama, Rut sudah mengembangkan imannya dengan dia berusaha untuk menghidupi semuanya dia lakukan dengan iman. Meskipun dia harus memetik bulir-bulir itu dari belakang, hanya ambil sisa-sisanya, tetapi dengan iman itulah maka dia membuktikan bahwa yang pertama, dengan ketekunan itu maka dapat perlindungan dari Tuhan. Rut pasal 3 ayat 4. Rut mendapat perlindungan karena dia boleh ditebus. Saudara, kehidupan kita manusia, kita perlu yang namanya penebusan. Tanpa penebusan yang sungguh dari Tuhan Yesus, yang sudah membayar dimati di kayu salib dengan harga darahnya sendiri, maka kita melihat bahwa kita akan mendapatkan satu kemenangan, penebusan yang sempurna seperti Rut. Rut dikatakan di sini dia mendapatkan perlindungan, orang yang ditebus oleh Boas. Pertamanya Boas tidak menguasai bahwa dia adalah orang yang harus menebus dari kaum keluarganya. Tetapi kita melihat Boas seorang yang tulus menebusnya, seperti juga Yesus. Yesus menebus kita dengan tulus, maka kita melihat Boas mendapatkan semuanya untuk melanjutkan kemuliaan bagi nama keluarga daripada Rut. Dan kita juga melihat kehidupan kita yang ditebus oleh darah Yesus dengan tulus hati, maka dia pun memberikan pertolongan kepada kita. Dia memberikan nama kepada kita untuk kita menjadi orang-orang yang percaya, dan kita juga dibawa kepada Tuhan, mendapatkan berkat untuk mencapai kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu melalui penebusan darah Yesus. Kita melihat yang kedua, kita dalam ketekunan kita akan mendapatkan menghasilkan makan. Saudara, dikatakan dalam Rut pasal 3 ayat 17 dan 18. Rut dengan demikian kerja yang keras, dia dengan kerja dengan tekun, maka dia memberikan makan. Boas memberikan belas kasihan untuk mendapatkan makan di dalam kitab Rut ini. Untuk dia makan sampai kenyang dengan Naomi. Saudara, hari-hari ini pun kita berkata kepada Tuhan, mungkin kita sulit dalam untuk menghidupi keluarga, tetapi kita tahu bahwa penebus kita tidak membiarkan kita untuk kita lalu mendapatkan kelaparan. Kelaparan secara rohani dan kelaparan secara jasmani. Karena apa? Rut kita melihat dia orang yang beriman kepada Tuhan, dia berbuat sesuatu kepada Tuhan dengan kebenaran, maka dia melihat bahwa iman yang dikembangkan oleh dia, maka dia akan mendapatkan makan rohani, kuat imannya, dan dengan sungguh-sungguh. Maka Naomi pun bersama dengan Rut yang merasakan bahwa dia bisa menyelesaikan segala perkara masalah yang dihadapinya. Saudara, kalau Rut bisa menyelesaikan semua masalah, dia bisa menghidupi Naomi dengan secara baik karena dia dengar dan melakukan firman Allah. Apatah lagi kita
Tidak ada perbedaan kita sebagai orang percaya. Kalau kita mau melakukan firman Allah dan kita mau mendengar dengan baik, maka kita tahu bahwa kita sekalipun di tengah-tengah masa yang sukar ini, kelaparan, bukan hanya saat ini yang kita hadapi kelaparan jasmani, tetapi kelaparan rohani Tuhan akan puaskan dalam hidup kita kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Dia yang dapat menyelesaikan masalah kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk makan kebenaran, maka masalah itu tidak akan selesai. Karena kita penuh dengan ketakutan. Tetapi hanya dengan kita bisa sungguh-sungguh, maka kita akan dapat menyelesaikan semua perkara. Lalu kita akan melihat yang ketiga. Dalam kitab Rut pasal 4 ayat 17, bahwa menyegarkan jiwa memelihara sampai tua. Rut dipelihara dan jiwanya disegarkan sampai pada masa tuanya. Kita pun orang yang tekun akan disegarkan jiwa kita lewat kita mendengar firman Allah. Juga kita dipelihara sampai masa tua. Karena apa? Kita melihat dalam kehidupan Rut. Rut seorang Moab, tetapi luar biasa. Karena imannya, karena ketekunannya, maka dia bisa masuk menjadi orang dalam silsilah melahirkan juru selamat kita yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita pun pada saat pagi hari ini, kita sama-sama biarlah kita belajar. Kita mau menjadi orang-orang, meskipun mungkin dalam kita berjuang, kita sangat sulit untuk menghidupi, dan jangan kita malu berhadapan dengan Tuhan. Kita mengakui apa yang ada dalam hidup kita, dalam iman kita kepada Dia, maka kita akan menghasilkan bahwa kita akan dapat perlindungan dari Tuhan, dan juga kita mendapatkan makan sepuasnya dari firman Allah, dan juga kita akan disegarkan jiwa kita sampai pada masa tua kita. Maka kita melihat bahwa mujizat itu masih ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bersemangat untuk kita mempermuliakan nama Tuhan, bersemangat untuk melakukan firman Allah. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini, dan Tuhan Yesus memberikan firman kepada kita semua. Haleluya. Meski ombak gelombang naik tinggi menerjang, jangan bimbang, harap padanya. Tangan Tuhan menjaga. Tuhan tak pernah diam, Tuhan tak pernah lalai. Jangan bimbang, harap padanya. Tangan Tuhan pelihara. Dengan iman dan harapan yang tidak pernah hilang, ku yakin Tuhan pasti bekerja. Biarku seperti pohon di tepi air, selalu berbuah di musimnya. Jangan bimbang,
bersyukur anugerah Tuhan bagi kita semua dan masih diberikan kesempatan untuk ibadah sekalipun masih dengan cara online. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya dan mari kita sama-sama tundukkan kepala berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, kasih sayang-Mu bagi setiap kami yang telah kami alami dalam hidup ini. Hidup kami adalah hidup karena iman, karena percaya kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau yang telah memiliki kami, Engkau juga yang akan tetap menyatakan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu di El Shaddai dalam segala pergumulan mereka. Tuhan menolong baik dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pergumulan. Tuhan kiranya senantiasa buka jalan bagi mereka dan kemenangan menjadi bahagian setiap orang yang beriman kepada Engkau. Karena Engkau selalu ada cara untuk menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami. Mereka yang lemah beri kekuatan, mereka yang sakit Tuhan beri jamahan dan kesembuhan. Dan Tuhan juga menolong dalam hari-hari yang harus dihadapi ini. Demikian juga untuk yang berulang tahun pada bulan ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya berkat Tuhan boleh tercurah atas hidup mereka, atas rumah tangga mereka, dan mereka semakin tekun di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi Engkau kekal selama-lamanya. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami, dan kami terima berkat yang melimpah. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.